Selamat malam saudara-saudara sekalian, apa kabar? Shalom. Kita ketemu kembali dalam Hope in Crisis. Ini bakal dua seri. Saya ingin membahas tentang strong community sebagai jawaban terhadap kita menghadapi krisis-krisis yang sedang terjadi. Jadi minggu yang lalu kita membahas bersama Benny Patinasarani soal support system. Dan salah satu support system yang perlu dibangun itu adalah komunitas. Bahwa semua orang harusnya dapat menjadi support system yang supporting, ya. Kita supporternya, yang menolong orang-orang. Semua orang bisa mengambil bagian dalam hal tersebut. Nah, secara khusus malam hari ini saya ingin membahas tentang strong community, ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya mengerti betul pengertian dari komunitas. Mengapa komunitas itu sangat penting buat kita sekalian. Seperti waktu dalam buku, kapan-kapan saudara baca buku tersebut, walaupun mungkin kalau saudara baca saudara tidak melihat bahwa ini sebagai strong point. Memang ini hanyalah sebuah kesaksian dari seorang yang bernama Jim Baker. Dia mengatakan bahwa waktu dia hidup sebagai pembicara, dia cuma mau semua orang kelihatan senang, bahagia, banyak uang, berhasil, successful, prosper, dan seterusnya. Sampai kemudian tentu dia jatuh dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara dia kemudian menjalani banyak hal tentunya. Dan dia menulis sebuah buku judulnya I Was Wrong. Tentu kata I Was Wrong itu referring kepada apa yang dia ajarkan, apa yang dia bangun sebelumnya dengan PTL-nya itu, Praise the Lord-nya. Terus kemudian dalam buku I Was Wrong itu, bukunya cukup tebal, dia memberitahukan ternyata yang penting bukan semuanya itu. Tapi dia menemukan yang penting adalah komunitas orang percaya yang saling mendukung satu sama lain. Ya, itu jauh lebih penting dari semua yang lain seperti kekayaan atau apa saja yang lain, ya. Dan itu adalah hal saya pikir yang sangat penting buat kita. Dan sebagai orang percaya, kita perlu memahami pengertian komunitas ini sehingga kemudian kita melihat bagaimana caranya kita bisa memperkuat komunitas-komunitas yang ada, ya. Nah, kata komunitas di Alkitab tentu referring kepada kelompok orang percaya. Nah, apa yang ada dalam komunitas orang percaya ini yang powerful, ya. Komunitas orang percaya ini yang powerful. Ini yang menurut saya sesuatu yang sangat penting buat kita ketahui. Jadi komunitas orang percaya ini adalah satu tempat di mana apa saja dapat terjadi di dalamnya. Ya. Karena di dalam komunitas orang percaya itu ada sebuah kekuatan, ya. Yang pertama itu yang namanya fellowship. Itu kekuatan yang powerful. Kekuatan ini adalah sebuah kekuatan yang menurut saya sangat penting, kata fellowship ini. Sebab kata fellowship ini bukan cuma orang percaya saja yang bertemu, tetapi mereka berkumpul bersama dalam sebuah komunitas dengan tujuan. Nah, ini tujuan kumpul bersama ini apa? Tujuan kumpul bersama ini untuk merayakan suatu kehidupan yang namanya Yesus Kristus, yang telah mempengaruhi kehidupan mereka begitu rupa sehingga oleh kehidupan Yesus Kristus ini mereka saling berbagi satu sama lain dalam level yang paling dalam. Artinya dalam berfellowship, orang tidak hanya menjawab kebutuhan di permukaan, tetapi orang menjawab kebutuhan yang sangat mendalam sampai hal-hal yang
mungkin kita tidak bisa ungkapkan begitu saja terhadap orang lain. Tetapi dalam fellowship itu ada sesuatu yang powerful di dalamnya. Nah, jadi di dalam komunitas orang percaya ada yang namanya fellowship. Fellowship itu mungkin dari kata itu kita temukan kata koinonia, ya, itu kata bahasa Yunani koinonia, dari kata koine itu yang artinya umum, punya persamaan. Sebab komunitas itu kata dasarnya common sebenarnya. Community, community, kira-kira begitu waktu English kuno ditulis, ya. Community itu menunjukkan bahwa orang-orang yang di dalamnya punya persamaan. Nah, untuk persekutuan orang percaya persamaannya jelas. Persamaannya adalah kita punya juru selamat yang sama. Itu jelas. Ya. Kita punya sumber kehidupan yang sama. Kita punya Bapa yang sama. Tujuan kita juga sama. Jadi kita punya tujuan yang sama. Keserupaan dengan Kristus. Ya, kita pun punya, ada banyak hal yang sama. Kita punya, basis of conduct yang sama. Alkitab. Kita percaya pada firman Tuhan yang sama. Kita percaya kepada banyak hal yang sama, yaitu itu yang membuat kita dapat terkoneksi dengan baik. Yang luar biasanya bahwa untuk persekutuan ini dia nggak begitu aja, tapi itu terjadi karena ada panggilan yang diberikan buat kita. Sehingga kan memang ditulis di Alkitab, ya, di kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang 9 bahwa kita semua ini dipanggil dalam persekutuan dengan anaknya. Supaya kita bersekutu dengan anaknya ini. Jadi kita ada dalam persekutuan di dalam Kristus. Itu powerful. Jangan anggap remeh. Sebab disitulah kemudian kita, ini yang luar biasa. Kita saling memanifestasikan Kristus yang ada di dalam kita. Sehingga kemudian kita dapat kemudian saling bertukar kehidupan satu sama lain. Di mana kata saling itu terjadi secara unik. Jadi yang pertama, kekuatan komunitas orang percaya itu ada pada persekutuannya. Persekutuannya ini kuncinya adalah di dalam Yesus. Ya, saya tidak bersekutu dengan orang cuma karena ministry. Bukan. Saya tidak bersekutu dengan orang cuma karena ada project bersama. Bukan. Tapi kalau yang nama fellowship itu karena kita bersekutu karena Kristus. Itu. Di mana di dalamnya merayakan Kristus itu adalah hal yang utama. Kristus menjadi yang terutama dalam komunitas kita. Itu nggak bisa dianggap sepele. Ya toh? Disitulah kita menemukan bahwa karena Kristus yang menjadi yang utama, kita kemudian terinspirasi oleh kehidupannya, kita terinspirasi oleh pengorbanannya, kita terinspirasi pada kehidupannya yang mementingkan kehidupan orang lain, kita terinspirasi yang diajarkan buat kita bahwa kita tidak hidup bagi diri kita sendiri lagi, tapi hidup bagi Dia dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita terinspirasi oleh Kristus. Itu powerful sekali. Tapi yang kedua ya itu, bahwa di dalam persekutuan orang percaya, mengapa dia begitu powerful? Karena di dalam persekutuan orang percaya itu yang kedua adalah saling itu loh. Kita kemudian saling. Nah, saling ini adalah budaya yang powerful. Di perjanjian baru kata saling itu muncul sangat banyak. Ya, saling mengasihi, saling menghormati, saling melayani, saling berbuat kebaikan satu sama lain, saling mendorong hal-hal yang baik. Saling. Ada banyak sekali kata saling, ya, saling. Saling itu dibilang ada 30-an kali lebih tertulis di perjanjian baru. Dan itu menunjuk kepada komunitas orang percaya. Persekutuan orang percaya. Kalau semua orang udah terbiasa saling, mantap sekali. Karena dikatakan di dalam situ bahwa komunitas orang percaya itu adalah perkumpulan atau ke tempat di mana persekutuan orang-orang percaya yang sudah mati bagi diri mereka, di mana mereka hidup untuk sharing kehidupan Kristus yang telah menguasai kehidupan mereka. Jadi memang begitu, persekutuan orang percaya itu adalah keselarasan
pengorbanan diri dengan Injil. Itu dia tuh. Jadi di mana nuansa kehangatan dan keintiman mereka itu disebabkan karena kita semuanya itu tuh berkomitmen kepada satu pribadi yang namanya Yesus. Kita berkomitmen kepada satu pribadi itu. Di mana keluar dari komitmen pada satu pribadi itu saling terjadi. Kalau saya mengasihi dia, dia mengasihi saya, kita kemudian saling, semuanya saling terpraktekkan. Kita semua terhubung dengan cara yang unik. Itu powerful. Inilah kekuatan komunitas ini. Di mana di kekuatan komunitas ini, wow, itu kuasa Tuhan dapat bekerja melalui siapa saja. Semua orang dapat menjadi titik distribusi. Dia bukan cuma titik penerima. Jadi kita kemudian menjadi titik distribusi. Siapapun kita. Kita mau kaya, kita mau miskin, udah gak ada masalah lagi. Sebab Kristus dapat memakai setiap kita untuk menjadi titik distribusi di mana Tuhan ingin menyampaikan sesuatu, memberkati orang lain. Jadi keutamaan Kristus yang bekerja di tengah-tengah kita. Karena kita semua merayakan kehidupannya. Semua orang saling melayani satu sama lain dengan kehidupan Kristus yang berdiam dalam kehidupan mereka. Itu luar biasa sekali. Nah memang zaman sekarang orang udah tidak terlalu mempercayai hal ini. Apalagi sekarang serangannya sekarang kan ada pada ketemu bersama ini. Sementara orang semua disuruh untuk self-isolation semuanya. Tapi saya mempercayai bagaimanapun juga manusia tetap butuh komunitas. Komunitas di mana mereka bisa bertemu, di mana mereka bisa kemudian saling menunjukkan apa yang menjadi bahagian mereka, ya, saling mengisi satu sama lain. Karena memang manusia pada dasarnya tidak bisa hidup seorang diri. Jadi di sini saya ingin sekali membahas dengan kita sekalian. Tadi dua hal sudah saya katakan. Yang pertama adalah ini komunitas itu adalah orang-orang yang berkumpul bersama merayakan Kristus. Yang kedua, saling yang terjadi satu sama lain. Tapi yang ketiga ini yang saya mau katakan kepada saudara. Di dalam komunitas, disitulah terjadi banyak sekali kesembuhan batin. Kesembuhan batin ini terjadi karena kita ada di dalam persekutuan orang percaya. Ini penting sekali. Bahwa persekutuan orang percaya atau komunitas orang percaya ini dapat menjadi tempat kesembuhan buat orang-orang yang jiwanya tergoncang karena krisis. Orang-orang yang mengalami hantaman karena broken relationship. Orang-orang yang mengalami putus asa disebabkan karena gagal berkali-kali dan mengalami penolakan dalam realita kehidupan mereka. Nah, komunitas itu adalah tempat yang paling tepat, paling aman, paling powerful untuk menyembuhkan orang-orang dengan luka-luka yang seperti itu. Karena memang manusia ditentukan untuk ada dalam komunitas. Karena memang komunitas it's a place of healing. Jadi itu tempat yang paling bagus untuk mengalami kesembuhan. Nah dalam krisis ini orang bisa mengalami hantaman dalam segala bidang. Hantaman secara financial, hantaman secara hubungan. Orang bisa menjadi emotionally drained disebabkan karena harus isolasi lebih banyak. Orang lebih banyak ketakutan terhadap musuh yang tidak bisa dilihat di depan mata mereka. Ketakutan, paranoid, kemudian ada paranoia dan ada banyak hal yang lain yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Ini dapat menyebabkan, dapat menyebabkan tekanan-tekanan tersendiri secara psikologi, ya, secara psikologi mereka keadaan tertekan. Dan itu bisa menyebabkan mereka mengalami sakit yang lain ketika kecemasan datang, mempengaruhi tubuh, asam lambung naik, jantung kena, banyak hal yang lain, dan kemudian orang bisa mengalami sakit mental pada kesempatan yang sama. Nah, persekutuan orang percaya itu menjadi tempat yang sangat tepat untuk orang bisa masuk di dalamnya dan kemudian mengalami kesembuhan di dalamnya. Nah, komunitas-komunitas seperti ini
sangat penting sekali. Kita sebagai orang percaya harus terus ada dalam komunitas-komunitas untuk kesembuhan kepribadian orang, tapi juga untuk pengembangan kepribadian tersebut sehingga mereka kemudian siap pakai untuk dirilis dalam masyarakat dan mengalami banyak hal. Ya, di tengah-tengah orang yang sangat tinggi stresnya, persekutuan orang percaya yang sehat dan kuat adalah tempat terbaik untuk kesembuhan orang-orang yang seperti ini. Saya mempercayai kebenaran tersebut. Nah, itulah sebabnya kita perlu membangun sebuah pemahaman yang benar dalam membangun komunitas. Nah, luar biasanya komunitas ini dapat didirikan di mana aja. Sebab komunitas ini tidak perlu memiliki organisasi. Komunitas ini tidak perlu memiliki ada sebuah surat keterangan bergereja, tidak perlu. Sebab komunitas ini adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan hidup natural semua manusia untuk bisa bersekutu dengan sesamanya, untuk kemudian dapat berbagi apa yang mereka terima dari Tuhan sebagai pengalaman spiritual atau pengalaman natural yang mereka hadapi dalam kehidupan ini. Nah, ini kata yang saya pikir penting buat kita untuk kita cermati, renungkan bersama. Ya, pertanyaannya, sehatkah komunitas saudara? Nah, coba kita setelah lihat 3 hal tadi mengapa komunitas saudara, sekarang kita mau lihat dulu, sehat nggak komunitas kita? Itu pertanyaan yang bagus. Sebab kalau komunitas kita sakit, ya lemah. Apa-apa yang sakit gampang dikalahkan. Apa-apa yang sakit ya berarti virus sudah masuk dalam kehidupan kita. Ya kita perlu melawannya, kita perlu menghentikan hal tersebut. Nah, komunitas tidak bisa diserang dari luar sebenarnya. Komunitas itu musuh utamanya ada dari dalam. Makanya kita sebagai orang percaya harus dapat menilai hal tersebut. Apakah komunitas kita sehat? Nah, tentu tidak dapat dipungkiri. Semua komunitas punya kelemahan, ya, karena kita adalah orang-orang yang belum sempurna yang kumpul bersama. Tapi kita mesti tahu dalam komunitas itu adalah hal yang paling penting. Nah, sekarang kita mulai sekarang, sehat nggak komunitas kita? Itu pertanyaan yang bagus untuk kita tanyakan dalam kehidupan kita. Sehat nggak komunitas saudara? Apa tanda-tanda yang sehat dari komunitas-komunitas kita? Yaitu, coba kita lihat tanda yang sehat dari komunitas-komunitas orang percaya. Coba kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Ini gak ada jalan lain kecuali kita harus membahas Filipi pasalnya yang kedua. Nah, Filipi pasal yang kedua ini adalah suatu bagian Alkitab yang menurut saya powerful, ya. Filipi pasalnya yang kedua. Coba kita lihat Filipi pasalnya yang kedua ini bagus banget. Nanti tentu kita bisa mengembangkannya. Seperti yang saya katakan tadi, malam hari ini saya sendiri yang membahasnya. Minggu depan akan ada pembicara tamu bersama dengan kita, narasumber yang lain yang akan berbicara bersama dengan saya. Tapi kita tetap akan membahas apa yang saya sebut dengan komunitas yang kuat ini. Tapi dalam diskusi yang lebih jelas, ya. Dalam Filipi pasal yang kedua, kalau baca di ayatnya yang pertama itu jelas. Kalau melihat dari ayat-ayat ini, kita kemudian sadar, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima untuk melihat ciri-ciri dari apa? Dari komunitas yang sehat. Apa ciri-cirinya? Yang pertama jelas dia beritahu, jadi dalam Kristus ada nasihat. Nah, ini pertemuan bersama komunitas yang ada dalam Kristus. Yang pertama ada nasihat. Hendaklah kamu saling memberi nasihat, saling menasehatkan seorang dengan yang lain. Jadi menasehati itu harusnya timbal balik, ya. Makanya komunitas itu tidak perlu ada satu yang lebih tinggi dari yang lain. Ya, saya tidak memposisikan bahwa di komunitas satu lebih tinggi dari yang lain. Semuanya sama, Yesus yang utama. Kita semua nomor 2. Kita submit pada Yesus dan kepentingannya. Kita submit kepada pribadi Yesus. Kita submit pada pekerjaan Yesus. Kita submit pada
apa saja yang berhubungan dengan yang Yesus kerjakan di muka bumi ini. Kita submit untuk hal tersebut. Kita submit kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita. Jadi yang pertama itu ada nasihat. Di mana ada nasihat, seorang saling menasehati satu sama lain. Orang yang berkarunia menasehati, dia menjalankan karunianya dengan dewasa. Tidak menasehati untuk mendapatkan keuntungan, tapi memberi nasihat. Yang kedua adalah ada penghiburan kasih. Ada encouragement by love. Jadi kita kemudian saling membangun. Yang menasehati tadi, menghibur, consultation di dalam kasih. Kemudian ada persekutuan roh. Itu dia. Ada persekutuan roh. Kita diikat secara rohani. Kalau kita diikat secara rohani itu berarti itu surpasses. Kita tidak hanya bersekutu dengan satu golongan aja. Kita tidak hanya bersekutu dengan sesama orang kaya, sesama orang berpendidikan, tapi kita itu sudah surpasses. Kalau persekutuan roh itu berarti roh yang memutuskan semua orang yang ada di dalam roh bisa berkumpul bersama. Di situ orang miskin bisa ketemu orang kaya, bisa berfellowship karena kita ada di dalam sebuah persekutuan roh. Nah itu manis, itu pengertian sesama udah selesai. Yaitu common ground kita adalah juru selamat kita sama, Tuhan kita sama, tujuan kita sama, dasar bertindak tingkah laku kita sama, semuanya sama kan di dalam Kristus. Jadi ya udah lebih gampang. Tapi ada juga kasih mesra, di mana kita menunjukkan kasih secara tuntas, artinya bukan kasih yang separuh-separuh, kasih yang sampai pada titik mengorbankan, bahkan mengorbankan nyawa seperti kita. Kemudian ada belas kasihan satu sama lain. Jadi itu ciri dari persekutuan, dari komunitas orang percaya. Sehat gak hal yang ini? Baru kemudian dia berkata, nah sekarang itu sudah bersukacita Paulus. Sekarang sempurnakanlah dengan hal ini. Baru dia memberitahu hal yang lain selain dari nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih besar, dan belas kasihan. Selain 5 itu dia kemudian memberitahukan beberapa hal tambahan. Nah ini hal tambahan ini yang luar biasa. Dia kemudian bilang yang pertama adalah sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dan satu tujuan. Wah ini udah jelas. Ini telah menunjukkan sesuatu yang dipersatukan. Di ayat-ayat ini tidak ada unsur keseragaman. Yang ada di dalamnya adalah unsur ada di dalam kesatuan di dalam Kristus. Itu jelas. Jadi kata kuncinya bukan keseragaman ini. Tapi kata kuncinya yang mengikat semuanya adalah di dalam Kristus. Ya itu dia. Di mana di dalamnya orang ini udah tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Tapi secara natural orang dengan rendah hati dapat menolong satu sama lain. Nah, di dalam fellowship tidak perlu ada yang jaga image kan, yang jaim. Oh, saya pembicara, saya terkenal. Tidak. Di fellowship semua orang lay low karena semua orang sedang merayakan Kristus yang hadir di tengah-tengah kita sementara kita bersekutu. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, dia hadir. Jadi waktu kita semua sedang menunjukkan respect, hormat, pengagungan, pemujaan terhadap Kristus, disitulah kita ada pada kerendahan hatian yang tepat. Di mana disitulah kemudian kita sama-sama berkata seorang dengan yang lain, aku menganggap engkau lebih utama dari diriku. Itu powerful. Semerta-merta kita memposisikan diri kita di bawah orang lain. Kita menganggap orang lain utama. Kalau kita punya persekutuan, kita punya komunitas kayak begini, wow, saya mau katakan kepada saudara, itu sebuah terobosan. Itu di situ orang disembuhkan, di situ orang diperbaharui, di situ orang mengalami Kristus dari kehidupan saudara-saudara yang lain. Orang pikir mengalami Kristus itu kita merinding sendiri. Enggak, mengalami Kristus itu justru dalam persekutuan. Kita mengalami Kristus, ada pengalaman pribadi secara pribadi dengan Tuhan, tapi ada pengalaman secara komunal. Nah, pengalaman secara komunal itu begini,
Yesus memakai satu orang untuk melayani kita, memberkati kita. Jadi Kristus bisa pakai siapa aja dalam komunitas kita untuk datang dan memperkuat kita. Yesus dapat pakai siapa saja. Di situ saya mengalami Kristus dalam komunitas. Disebabkan di situ Yesus dapat pakai siapa aja. Ya kan? Nah dia bilang ini, kita sudah tidak mencari lagi kepentingan yang lain. Kita cuma mencari kepentingan Kristus. Kita menganggap orang lain lebih utama. By the time saudara menganggap orang lain lebih utama, pada saat itulah saudara sudah dapat melayani orang tersebut. Jadi kemudian pelayanan menjadi natural, saling melayani jadi natural. Kita kemudian dengan mudah dapat merendahkan hati kita dan saling melayani. Oh, itu manis, saudara. Nah, di dalam melayani itu kita melayani sesuai karunia, sesuai talenta, sesuai pemberian-pemberian yang Tuhan percayakan kepada kita. Di situ mujizat dapat terjadi, anything can happen. Apa aja dapat terjadi. Di persekutuan orang percaya kekuatannya karena anything can happen. Miracle can happen. Doors can be opened. Healing can come to the sick. Everyone can experience Jesus among our community. Nah, yuk kita beberapa waktu ke depan ini coba kita memikirkan bagaimana komunitas kita memang betul-betul dapat menjawab masa krisis ini. Dan memang komunitas ini, wah, saya suka banget. Nah, sekarang saya ingin membawa kita sekalian untuk melihat di tengah-tengah keadaan yang rumit, seperti gak ada jalan keluar, seperti semuanya kepepet, justru di komunitas orang percaya ini kita mengalami apa yang disebut dengan jalan baru dengan Tuhan. Nah, mari kita akan baca satu bagian Alkitab lagi yang lain, dan kemudian tentu setelah itu kalau saudara, saya bisa baca dari di chat ini, saudara punya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab, saya bersedia untuk melakukannya untuk malam hari ini. Dan jangan lupa minggu depan saya sedang menghubungi, saya belum bisa sebut namanya sekarang, sedang dihubungi. Saya berharap bahwa beliau bersedia, dan waktu beliau bersedia akan hadir bersama dengan saya, mungkin 2 atau 3 orang, gak apa-apa. Kita akan berfellowship dan berbicara pengalaman-pengalaman bagaimana fellowship itu betul-betul yang kuat, betul-betul menjadi jawaban buat kita di masa krisis. Ya, itu jelas. Nah, coba kita lihat dulu kitab Ibrani. Ya, kita akan membaca kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Everybody knows this verse, karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sudah biasa dibacakan. Cuma disinilah letak kekuatannya. Kita akan membaca kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya ke-19 sampai ayatnya yang ke-25 saja. Saudara bisa baca seterusnya tentunya seluruh pasalnya yang ke-10, karena seluruh pasal 10 ini banyak berbicara tentang bagaimana kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa memiliki persembahan yang sempurna, dan juga tentang ketekunan di dalam persekutuan yang Tuhan inginkan. Coba sekarang kita akan lihat ayatnya yang ke-19. Nah, ini kata penting yang pertama adalah ditulis di ayatnya ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi Yesus sekali lagi menunjukkan dirinya sebagai jalan. He is the way. Ya, orang bilang jalan keselamatan, tapi ini adalah jalan untuk bertemu dengan Bapa tentunya. Kalau dia adalah jalan kepada Bapa dan dia memberi dirinya adalah jalan, saya mau katakan pada saudara, artinya di dalam persekutuan orang percaya selalu ada jalan. Ada jalan. Karena kita merayakan pribadi sang jalan. Jalan pasti terbuka buat saudara. Itu jaminannya. Karena dia beritahu buat kita, dia membuka jalan yang baru. Jalan yang baru. Wow. Jalan yang baru. So, ini applicable untuk semua jalan baru dalam kehidupan kita. Saudara mungkin mengalami jalan buntu, ada jalan baru buat saudara. Saudara mungkin mengalami kesulitan, ada jalan baru buat saudara.
Jesus is the way. Itu jelas. Terus dibilang karena kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ah, itu dia. Jadi ada imam besar. Imam besar itu artinya pioneer. Pioneer itu berarti yang jalan duluan, kemudian kembali menunjukkan jalan. Pioneer itu udah jalan sampai ke sebuah tujuan, kemudian dia balik mengajak orang menuju ke tempat itu. Pioneer itu yang membabat alas, membersihkan apa itu? Membereskan jalan. Dia pioneering. Dia merintis jalan. Pioneer itu perintis ya. Jadi kemudian dibilang di ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Coba saudara lihat. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kita dibasuh oleh Tuhan. Hati nurani kita dibersihkan. Kemudian yang kedua, diberitahukan supaya kita tetap berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Itu dua hal sifatnya personal. Tapi ayatnya ke-24 dan 25 langsung dia banting setir. Pak, setelah pengalaman pribadi itu, gak lagi. Kamu sekarang punya pengalaman komunal. Kamu punya pengalaman komunal di mana di dalamnya muncul kata ini. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sayangnya kita ganti ini dengan kebaktian. Enggak. Pertemuan ibadah itu sebenarnya adalah pertemuan merayakan kehidupan Yesus. Di mana kita menghidupi pribadi Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu kata penting buat kita. Bahwa kata ibadah itu ya punya beberapa arti. Salah satu arti yang paling banyak dipakai itu adalah eusebia. Walaupun di sini belum tentu eusebia kata yang dipakai. Tapi tentu kalau kata eusebia itu adalah ibadah merayakan keserupaan. Ibadahnya adalah godly, keserupaan. Ya. Jadi ini dibilang bukan soal itu, tapi di sini berbicara tentang fellowship orang percaya, di mana di dalamnya penuh dengan saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Wow, saya berpikir ini yang keren, di mana kita betul-betul menikmati itu tuh pertemuan komunitas kita, di mana komunitas kita di dalamnya itu terus bertemu. Yang lain boleh berhenti. Kita akan tetap bertemu dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Nah, ini menurut saya tetap merupakan sebuah kekuatan di masa krisis. Nah, kalau saudara terus mengembangkan lebih banyak lagi, saudara akan menemukan bahwa kekuatan dari fellowship itu nanti bukan nanti cuma memberi jawaban kepada orang-orang yang ada di dalamnya, tapi nanti mulai terbuka keluar. Kita kemudian bukan cuma untuk kita sendiri. Karena prinsipnya kalau sebuah gelas ditumpahin oleh air yang tidak pernah habis, ya meluber keluar airnya. Itu kemudian mulai menyentuh kehidupan orang di sekitar kita. Kita kemudian persekutuan kita mulai memberi dampak yang dahsyat. Nah, satu ayat lagi saya ingin kita lihat, sebab ayat ini juga merupakan ayat yang penting buat kita. Ya, coba kita lihat kitab Filemon. Ya, Filemon ini adalah sebuah kitab sebelum kitab Ibrani. Ya, tentu Filemon ini cuma satu pasal dia, ya. Itu cuma ada 25 ayat. Saya dulu karena suka sekali tema daripada kitab Filemon yang temanya adalah perdamaian itu, tema perdamaian itu. Di situ saya bacain ini tidak terlalu banyak, cuma 250 kata aja, nggak banyak kok ini kalau dihitung-hitung.
dihitung-hitung udah sampai udah sampai mungkin kita sampai 500 kata juga. Kita bisa hitung-hitung aja berapa jumlah katanya, nggak banyak. Tapi di dalam ayat-ayat ini ada ayat yang luar biasa yang kita kenal di ayatnya yang ke-6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang gini, that the communications of your faith may become effectual by acknowledging of every good things which is in you in Christ Jesus. Wow. That the communications of your faith. Nah, kata communication itu menggunakan kata koinonia, menggunakan kata persekutuan. Makanya terjemahan Indonesia bilang persekutuan. Ya. Jadi dia sebenarnya bilang begini, bahwa persekutuanmu itu mengkomunikasikan imanmu. Saya ulangi lagi. Persekutuanmu itulah yang mengkomunikasikan imanmu. Jadi imanmu itu terkomunikasikan lewat persekutuan-persekutuanmu. Iya. Jadi kamu ada iman kelihatan di persekutuanmu. Persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama. Persekutuan dengan Tuhan, kamu tetap percaya pada Tuhan. Yang kedua, kamu tetap saling melakukan perintah Tuhan, kehidupan Tuhan bagi semua orang yang ada di sekitarmu. Itu menunjukkan imanmu. Kalau kamu merusak persekutuan, itu berarti kamu punya hubungan dengan Tuhan juga sedang rusak. Sebab itu jelas. Jadi imanmu kepada Tuhan itu sangat ditentukan oleh bagaimana engkau memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarmu dalam itu, di dalam persekutuan saudara. Itu jelas, di mana semua orang di dalam iman mereka kepada Tuhan, semakin mereka beriman kepada Tuhan, persekutuan mereka semakin baik. Jadi sekali lagi, iman dan persekutuan selalu berjalan bersama. Jangan dianggap remeh. Saya menyebutnya seperti aspek salib itu kan. Ada aspek vertikal, ada aspek horizontal. Kamu tidak hanya bawa satu aspek vertikal. Aspek horizontal menentukan sekali dari salib tersebut. Makanya Tuhan beritahu buat kita, kamu tidak mungkin bilang kamu mengasihi Tuhan yang tidak kamu lihat. Kalau kamu membenci saudaramu yang kamu lihat, terus kamu berkata kamu mengasihi Tuhan yang tidak kamu lihat. Dia berkata agak kurang masuk akal. Logik imanmu gak jelas. Makanya dia memberitahukan bahwa kita sebagai orang percaya, di dalamnya kita mengalami proses perubahan pikiran seperti Yesus di pasalnya yang Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Tapi juga kita mengalami pengalaman di mana kita mati bagi diri sendiri, supaya disitulah kemudian kita hidup melakukan kehendak Allah di dalam kita, sehingga manifestasi dari iman kita, manifestasi dari apa yang kita yakini, manifestasi dari karya Tuhan dalam kehidupan kita dinyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dibilang gini, that the communications of your faith may become effectual. Wah, I like that. Itu. Dengan demikian kita akan mengetahui perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Dan kemudian kita melakukannya dalam kehidupan kita. Tidak ada medan yang lebih tepat di mana kita melatih dan memanifestasikan iman kita kecuali di dalam fellowship orang percaya. Dan di situ saudara tidak perlu buat-buat sebenarnya. Tidak perlu merasa paling Superman. Karena tidak ada. Di situ kalau Tuhan bergerak, siapapun kita dapat dipakai oleh Tuhan. Kata kuncinya adalah apa? Coba kita kembali ke kitab Filipi pasalnya yang pertama tadi. Kemudian kita akan selesai di situ. Ya, kembali ke kitab Filipi tadi. Filipi pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayatnya yang
kelima tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini dia kata kuncinya. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini kata kunci. Kata kunci dalam fellowship adalah semua orang harus berpikir dan merasa seperti Kristus. Kata kuncinya di ayat tersebut adalah phroneo. Phroneo itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pikiran dan perasaan. Ya. Terjemahan bahasa Inggrisnya cuma menggunakan satu kata. Di situ bahasa Inggrisnya terjemahan dari bahasa Yunani, the mind of Christ. The mind, phroneo, mindnya. Tapi kata mind di situ mencakup seluruhnya, mencakup sikap mental, mencakup nilai-nilai moral, mencakup the power of our morality. Di situ semua tergabung menjadi satu dalam sebuah pemikiran, dalam sebuah sikap mental. Jadi sikap mental kita yang seperti Kristus inilah yang kemudian harus menjadi, menjadi hal yang utama dalam hidup bersama kita. Jadi kata kunci ayat yang kelima ini adalah hidup bersama. Hidup dalam komunitas. Ini yang penting sekali adalah kita menaruh sikap mental yang seperti Kristus. Sikap mental ini yang perlu terus kita bajak, terus kita kembangkan dalam kehidupan kita supaya komunitas kita tetap menjadi kuat. Yuk berpikir seperti Kristus. Itulah yang akan menjadi dasar kita ada dalam komunitas. Gereja harusnya tetap mengizinkan komunitas-komunitas orang percaya terus terbangun supaya kita sekalian dapat memanifestasikan hal tersebut seorang dengan yang lain. Nah, komunitas ini harusnya bukan hanya menjawab hal-hal rohani, tapi dia harus menjawab perkara-perkara holistik yang dihadapi oleh setiap orang yang ada dalam komunitas tersebut. Nah, dari 8 pertumbuhan gereja yang secara natural itu tuh kelompok-kelompok kecil yang menjawab kebutuhan holistik itu yang penting. Jadi pertumbuhan kelompok-kelompok kecil ini menjawab kebutuhan yang sifatnya holistik, yang sifatnya menyeluruh pada semua aspek kebutuhan manusia, spiritual ataupun natural ataupun sosial ataupun intelektual, kita dapat jawab di dalam persekutuan kita. Nah, ini adalah hal yang perlu dibangun. Dia tidak terjadi begitu saja. Nah, seberapa sehat komunitas saudara? Yuk mari kita perbaiki komunitas kita. Saya mempercayai begini. Pemimpin yang hebat, dia bukan cuma melahirkan pemimpin yang baru, tapi dia harus membangun komunitas-komunitas. Dia harus meninggalkan komunitas-komunitas orang percaya. Makanya saya mempercayai kita perlu mengembangkan komunitas-komunitas murid Kristus dimanapun kita berada. Ada komunitas-komunitas tersebut. Mereka tinggalkan budaya, komunitas budaya kerajaan Allah di situ. Sebab saya juga kemudian mempercayai seorang pemimpin yang hebat, they believe in the community of mentors. Mereka punya komunitas mentor yang memperhatikan mereka. Selalu berpikir komunitas. Dalam penginjilan kita, dalam upaya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, komunitas adalah kekuatan yang luar biasa untuk memanifestasikan hal tersebut. Saya kira malam hari ini saya telah mengungkapkan apa yang saya rasa penting untuk saya ungkapkan. Minggu depan saya berharap bahwa kita akan punya orang-orang yang akan membicarakan hal ini bersama-sama, dan kemudian kita akan membahasnya, dan kemudian kita akan melihat sisi-sisi yang berbeda, angle-angle yang berbeda tentunya yang akan memperlengkapi kita sekalian. Di tengah krisis ini, komunitas akan tetap menjadi jawaban.
Untuk itu perkuat komunitas saudara. Ya, saya mempercayai kita sekalian diperlengkapi untuk hal ini. Kalau ada yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan beberapa saat ini, saya persilahkan. Kalau saya bisa jawab, kalau nggak bisa, kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau nggak bisa, kita tunda minggu depan dan kita akan masuk untuk membahas hal ini lebih dalam lagi. Jadi saya selesai. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom chat saudara supaya saya bisa baca dan kemudian kita bisa ngobrol bersama. Kalau ada, kalau memang tidak ada, it's okay. Kita akan selesai saja sekarang. Ya, kita selesai di sini dan kemudian kita akan ketemu minggu depan masih dalam topik yang sama, masih tetap membahas itu tuh strong community sebagai jawaban. Oh, ini ada ini dari Medi Sihombing. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa komunitas itu sehat? Komunitas itu sehat kalau di dalamnya semua orang melakukan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Itu test groundnya yang paling simple. Apakah di dalamnya orang masih mengalami benturan-benturan? Jawabannya yes, ya masih. Tapi di dalamnya kan ada pengampunan, ada nasihat, ada mendahulukan orang lain. Jadi sebenarnya masalah bisa ada tetapi terselesaikan. Dalam komunitas masalah hubungan pasti terselesaikan. Jadi itu jawaban saya atas pertanyaan dari dari Bedi ya. Itu jawaban dari saya. Thank you. Kalau masih ada silakan. Kalau nggak ada kita akan segera selesai. So thank you very much. Kalau misalnya ada silakan DM aja kepada saya dan kemudian kita dapat lanjutkan diskusi kita minggu yang akan datang. Thank you very much, Ibu Benan Sihombing, thank you. Semua yang lain. Ini ada Rosin nih dari itu. How did you get people to mentor you? Can you actually ask? Atau harus terjadi secara natural? Ya, if mentor, it can develop through relationship, for sure. Hampir semua mentor yang saya miliki develop through relationship. Yang berikut tentunya bisa terjadi disebabkan karena kita meminta seperti yang tadi Pastor Rosid bilang. You can do that. You can ask. Atau bisa juga terjadi karena hubungan. Percayalah, I cannot consider myself as a mentor. Tapi saya mentor banyak orang. Dan ini yang saya harus katakan. Waktu saya mentor orang pada posisi yang sama. Orang yang saya mentor pun memberi masukan pada saya. So mereka juga mementor saya sebenarnya. So saya sampai sekarang masih tetap punya sukacita untuk terus belajar. So I don't mind. Makanya saya suka kalau kita punya itu tuh community of mentors. Orang-orang yang bisa bicara dalam kehidupan kita, memberi masukan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana sikap komunitas jika ada anggota yang tiba-tiba memutuskan komunikasi dan saat dikontak menolak untuk komunikasi. Itu namanya dia sedang withdrawal. Berdoa buat dia, cari dia, dan dia ambil waktu untuk ketemu dan berbicara dengan dia. Nah, kalau dia kemudian lagi ngambek, tunggu sebentar. Give them a chance. Ya, tapi tetap dicari tentunya. Ya, saya percaya kita dapat terus kembangkan hal ini dalam kehidupan kita, bahwa orang bisa saja mengalami benturan tapi selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar yang dapat memberikan pertolongan buat supaya komunitas kita tetap sehat dan terjaga. So, oke, saya kira saya harus berhenti sampai di sini. Saya berharap kita bisa ketemu minggu depan lagi. Kita akan lanjutkan tentu dengan salah seorang pembicara atau dua orang yang akan
berbicara bersama dengan saya. Terima kasih banyak saudara-saudara, saya undur diri. Terima kasih sudah join dengan Hope in Crisis secara khusus dalam bahasan Strong Community. Minggu depan kita akan membahas lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. God bless you. Thank you.